Di sana semakin hari semakin mendekati kepada akhirul awahir, semakin hebat orang, ya, semakin banyak. Di sini semakin hari semakin berkurang. Akhirnya saya berpikir, di haram semakin banyak, di mujahidin semakin berkurang. Oh, ternyata orang-orang mujahidin pada berangkat umroh sono. Amin. Sehingga orang sono banyak, orang-orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala afdalir rasul sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin, dan seluruh panitia Ramadan yang saya hormati, Bapak Nandika Nugraha dan yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, istimewa orang tua kami Bapak Haji Syahalik beserta keluarga dan keluarga besarnya. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-25 kita bisa hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir dalam satu majlis mulia, yaitu kajian dan niat besar kita untuk i'tikaf mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang kita inginkan dan harapkan, cita-cita yang luhur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita baca Fatihah. Fatihah untuk orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah, orang-orang yang berjasa pada pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan mereka semua yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadah mereka, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, memang menjadi bagian yang kita harapkan di Ashrul Awakhir terutama adalah mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu di akhir Ashrul Awakhir, di Ashrul Awakhir itu Nabi syadza mi'zarah, Nabi lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Makna yang tersirat bahwa Nabi lebih hebat ibadahnya, Nabi lebih mempercantik ibadahnya, lebih banyak konsentrasi dalam ibadah kepada Allah di Ashrul Awakhir. Kalau kita Ashrul Awakhir ini kan kategorinya adalah fasenya fase itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita sudah lewati fase magfirah, kita sudah lewati fase rahmah. Kita sekarang berada di tengah-tengah fase itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Bahwa yang namanya neraka itu panas,
maka kondisi di akhir Ramadan juga kelihatan panas. Panas melihat tetangga sudah beli baju baru. Panas melihat tetangga sudah ngecat rumahnya mau lebaran. Panas melihat tetangganya sudah mesen dodol Cina di pondok Cina. Akhirnya bukan lagi mikirin ibadah, mikirin sifat keduniaan. Padahal ada satu makalah yang cantik itu, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Itu bukan bagi mereka yang pakaiannya baru. Itu bukan bagi mereka yang pakaiannya mahal, kokohnya baru, sarungnya baru, bukan. Tapi bagi mereka yang takwanya tambah kepada Allah. Ya. Dan itu kita bisa lihat, Pak. Sebagaimana kita lihat satu pertandingan kesebelasan, satu turnamen, pasti nanti yang masuk ya final mereka adalah yang terbaik. Kita Ramadan pertama kita lihat di masjid kita banyak jamaahnya. Terus semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, semakin berkurang. Berbeda di tanah haram, berbeda di Masjidil Haram, berbeda di Masjid Nabawi. Saya pernah umroh di bulan Ramadan. Saya datang masih agak lenggang. Sehari, 2 hari, 3 hari semakin banyaknya jamaah. Bahkan saya nggak sempat sholat di dalam karena sudah nggak bisa masuk ke masjid. Akhirnya sholat di jalanan, sholat tarawih. Di sana semakin hari semakin mendekati kepada akhirul awahir, semakin hebat orang, ya, semakin banyak. Di sini semakin hari semakin berkurang. Akhirnya saya berpikir, di haram semakin banyak, di mujahidin semakin berkurang. Oh, ternyata orang-orang mujahidin pada berangkat umroh sono. Amin. Sehingga orang sono banyak, orang-orang kita. Selamat datang guru kita, Ustaz. Lihat sini depan nih. Beliau mesti yang ngisi kajian ini, ya. Aslih ma yajibu Islam. Ya, tolong dibenarkan, diperbaiki kalau apa yang saya sampaikan malam ini banyak kekurangan. Jadi di asrul awahir ini Nabi ya sadza mi'zarah, lebih mengencangkan ikat pinggangnya, ibadahnya lebih hebat, ya, lebih cantik, lebih sungguh-sungguh. Bahkan wa ahya lailahu, dihidupkan itu malam-malam dengan banyak ibadah pada Allah. Baik ibadah lewat fi'aliyah, qalbiyah, lisaniyah. Dua-duanya, tiga-tiganya lebih dipercantik oleh Nabi, lebih sungguh-sungguh. Dan zikirnya, dengan Al-Qur'annya, dengan sodakohnya, ya, terutama di malam-malam ganjil. Tidak hanya ahya lailahu, tapi juga wa ayqadha ahlahu. Nabi nggak mau sendirian, ya, bersungguh-sungguh ibadah di asrul awahir, nggak mau sendirian. Wa ayqadha ahlahu, istrinya dibangunkan, istrinya diajak, ayo sama-sama kita hidupkan asrul awahir. Ayo, sama nggak kira-kira dengan Nabi ini? Ayo pulang dulu, pulang dulu. Pulang dulu, ambil bininya bawa ke sini. Ada tuh jelas hadis wa ayqadha ahlahu, Nabi bangunkan istrinya, ajak, ayo ibadah yang gitu. Nah, inilah kehebatan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di asyrul awahir. Maka saya begitu simpatik dan bersyukur ada kemajuan di masjid kita. Beberapa tahun sudah menjalankan ini, ya.
Dan itu pun orang-orang pilihan, Pak. Orang-orang pilihan di tengah-tengah kesibukan di Asrul Awakhir masih menyempatkan dan meluangkan waktu untuk i'tikaf. Ya. Bapak sekalian yang saya muliakan, jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Jami'al Mujahidin yang berbahagia, as-shaimuna rahimakumullah. Yang paling penting ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid didasari oleh niat. Didasari oleh niat. Jadi kalau kita mau ke masjid nih, nawaitul khuruja minal baiti. Nah, mau ke sini mau ngapain? Saya niat dari rumah keluar menuju Masjid Al-Mujahidin untuk apa? Diniatin supaya langkahnya itu dinilai ibadah. Kita kumpul di masjid, ya, kumpul di masjid, itu yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan, kumpul begini bisa ini biasa, tapi kita mau niatnya apa? Niatin itikaf, jadi itikaf. Makanya tadi udah didasari dari awal, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu ana fi. Saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalam masjid ini. Jadi kalau kita datang kumpul masuk masjid, kita baca doanya, Rabbil Allahumma fili dzunubi waftali abwaaba rahmatik, masuk tahiyatul masjid, selesai. Tapi nggak ada nilai i'tikaf kalau tidak diniatin i'tikaf. Maka saya suka menyarankan, mengasih informasi kepada orang-orang itu jamaah, kalau dari rumah kita mau berangkat itu niat ke masjid untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Supaya langkah kita itu diiringi memang benar-benar mau niat ibadah. Sehingga kalau kita sudah niat ibadah kepada Allah, kita nggak ngelihat siapa yang bicara, sehingga kita nggak mau ngelihat siapa yang imam, gitu kan? Kita nggak melihat siapa yang imam, kita nggak melihat siapa yang, kita udah niat kita ibadah kepada Allah. Akhirnya kita kembali kepada hakikatnya kepada Allah. Coba kalau kita niat berangkat aja ke masjid, lah imamnya si Anu, baik lagi, nggak bisa balik lagi. Atau diikuti ntar pulang ngomong si Anu lama banget marahin imamnya. Kenapa? Ada tendensi lain. Maka dari apa yang kita lakukan ketika kita berangkat ke masjid itu atau ke tempat-tempat baik, niatin yang baik. Kita mau berangkat kuliah subuh, nawaitul khuruja minal bait li thalabil ilmi wa silatir rahmi. Ya Allah, saya niat keluar dari rumah untuk kuliah subuh dan niat silaturahim. Baru amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Sehingga langkah kita itu berangkat koridornya dalam ibadah kepada Allah. Ini jarang yang disampaikan begini nih. Jarang. Ya. Jadi berangkat dari rumah itu tadi tuh. Saya kalau biar di rumah di pondok, sembahyangnya di pondok, keluar dari rumah, saya baca itu nawaitul khuruja minal bait li sholatis subhi jamaah. Saya keluar dari rumah niat untuk sholat subuh berjamaah. Lah kita udah berangkat nih, tahu-tahu kentut, kan gitu. Maaf, bahasanya agak kasar, kentut. Akhirnya kan balik lagi ke rumah. Ke sono udah ketinggalan, udah komat. Nah, akhirnya apa? Nggak bisa bareng jamaah lagi. Tapi kita sudah dicatat sebagai orang yang berjamaah. Tapi kita sekali lagi sudah dicatat sebagai orang yang berjamaah. Kan saya tadi saya niat keluar dari rumah untuk sholat subuh berjamaah. Ini kan penyakit kita sebetulnya nih. Maaf ya, penyakit kita yang gede-gede nih, orang yang sudah usia 40, 50 tahun, 50 ke atas dah. Itu kalau bangun tidur, nggak mungkin langsung wudhu. Bisa bangun langsung wudhu, tapi begitu sampai di masjid mules, mules. Akhirnya apa? Ulang dulu. Nah,
Saya banyak menemukan orang yang cerita begitu. Ustaz, saya mah nggak langsung ke masjid, saya ngerokok dulu. Emang apa? Tapi begitu saya bangun langsung wudhu, langsung ke masjid, langsung mules perut. Kemudian saya ngopi dulu, saya nurunin ini dulu, katanya, nurunin ini dulu. Nah, kalau kita sudah niat, kemudian ada hal yang menghalangi kita untuk akhirnya tidak terjadi sholat subuh berjamaah, ya, katakan tadi hadas, sudah nggak kejar untuk sholat jamaah, tapi kita sudah dicatat sebagai orang yang sholat berjamaah. Itulah yang disebut niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada pekerjaannya itu sendiri. Udah dicatat, ya. Makanya berangkat tuh. Saya bilang saya tadi, walaupun di rumah sembahyang di depan rumah atau di dalam pondok, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul khuruj minal bait di sholati subuh jamaah lillahi ta'ala. Saya niat keluar dari rumah untuk sholat subuh berjamaah. Sering saya begitu tuh, tahu udah diturun tangga itu, tahu aduh mules balik lagi itu. Tapi sudah insya Allah sudah dicatat di situ kategori orang yang melaksanakan ibadah sholat jamaah. Ini penting, Pak, penting diniatin supaya koridor tadi apa yang kita lakukan mulai dari gerakan kita berangkat dari rumah sudah naungannya naungan ibadah kepada Allah. Satu ya, itu. Jadi besok nih kalau masjid atau ke tempat-tempat baik niatin tuh. Sebab pekerjaan ibadah bisa jadi dia pekerjaannya tidak menghasilkan pahala. Pekerjaan adat bisa menghasilkan pahala, maka tergantung kepada niat. Istri kita masak di rumah, itu kan biasa, masak biasa kita makan. Tapi kalau kita niatin, saya masak niat karena Allah untuk masakan matang untuk kuat ibadah pada Allah. Jadi nilai ibadah itu masakan. Kerjaan kita jadi nilai ibadah. Saya nanam singkong, ya, dengan singkong ini kalau dia berhasil, nah, gitu kan. Untuk biaya sekolah, untuk bantu masjid, itu jadi nilai ibadah, itu nanam jadi nilai ibadah. Tapi kemudian gak berhasil, tapi kita sudah punya niatul mar'i khairun min amali. Sekali lagi, upayakan ketika kita berangkat ke tempat-tempat baik, diniatkan supaya kita melangkah itu dalam nilai ibadah pada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan semua kita diberikan taufik hidayah, kekuatan lahir dan batin sehingga puasa kita puasa yang bermakna dan bermartabat di hadapan Allah dan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita doakan juga umat Nabi Muhammad yang ada di Palestina yang mereka selalu diuji oleh Allah, ya, kita doain biar pada selamat. Allah berikan kemenangan buat umat Islam di Palestina dan di negara-negara lain. Kita doakan semua umat Nabi Muhammad, ya Allah berikan keberkahan, kemuliaan, dan Allah pelihara dan Allah jaga umat Nabi Muhammad SAW termasuk di kampung kita ini. Mudah-mudahan selalu berikan taufik dan hidayah oleh Allah. Bihadiniya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan saudara-saudara kita yang pulang mudik, ya, yang pulang mudik, siapapun saudara-saudara kita yang pulang mudik. Saya nggak tahu mudiknya kemana, ada yang ngulon, ada yang ngetan, orang tahunya mudik gitu kan, ke Sumatera mudik, nah, semuanya mudik itu kemana gitu kan, mudik sono mudik ya. Kita doain siapapun umat Nabi Muhammad di Indonesia dan dimanapun saja yang pulang mudik untuk silaturahmi berlebaran di kampungnya, Allah berikan keselamatan, ya Allah berikan keselamatan, Allah jaga dan Allah pelihara dalam kesehatan dan keafiatan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyampaikan semua kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.